Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur. Kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari, sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 atau pada tanggal 3 Av 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Bilangan atau Bamidbar 34 ayat 1 sampai 2 yang berkata demikian, saudaraku. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, perintahkanlah Bani Israel dan katakanlah kepada mereka, ketika kamu masuk ke negeri Kanan, inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai warisan, yaitu tanah Kanan dengan batas-batasnya. Saudaraku, perekop yang baru saja kita baca ini tentang batas tanah Kanan. Dan pagi hari ini kita merenungkan tentang tema ini, saudaraku, perekop batas tanah Kanan. Bila kita renungkan hal ini, saudaraku, ini adalah puncak di mana janji Bapa Yahweh lewat leluhur bangsa Israel, Bapa Abraham, Ishak dan Yakub ini akan diberikan suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Mereka sudah di penghujung untuk mendapatkan itu, saudaraku. Dan firman yang baru saja kita baca ini, mereka belum masuk, saudaraku, tapi Bapa Yahweh sudah berdaftar, sudah berfirman, mereka diperintahkan untuk membagi-bagikan wilayah tersebut. Saudaraku, dari bacaan renungan firman kita ini, disinilah jelas kita dapatkan bahwa Bapa Yahweh sudah berdaftar sebelumnya dan ini mereka mendapatkan. Artinya apa? Firman yang Bapa Yahweh nyatakan, dafarkan, itu akan terjadi, saudaraku. Dan firman itu ya dan amin dan terjadi. Dan ini yang menjadi renungan bagi kita di hadapan dengan situasi yang ada sekarang ini, saudaraku, di mana kita semua yang masih hidup saat ini masih diizinkan hidup di zaman pandemik ini, saudaraku. Ini adalah juga memiliki relevansi yang sama, saudaraku, dengan peristiwa renungan yang baru saja kita baca. Dalam sisi mana? Di dalam pemahaman akan firman kita, bahwa memang Bapa Yahweh juga sudah berfirman di dalam dafarnya melalui Adonai Yeshua HaMashiach dan juga para nabi-nabinya. Di akhir-akhir zaman akan ada masa kesukaran, saudaraku. Akan ada wabah-wabah penyakit, diantaranya itu, saudaraku, bencana dan juga adanya mesias-mesias palsu dan sebagainya. Kita tentu sudah sangat tahu akan hal itu. Dan situasi itu terjadi dalam kondisi saat ini yang kita jalani, saudaraku. Nah, lewat hal itu, kita sudah mengerti. Nah, lewat kita sudah memahami akan firman ini, untuk apa kita membesar-besarkan sesuatu hal ini, saudaraku. Tentu tidak seperti itu. Dengan kondisi yang ada dan kita alami sekarang, inilah saatnya kita mari bergandeng tangan bersama-sama untuk kita kuatkan, kita teguhkan, kita kembalikan dalam pemahaman firman yang sungguh-sungguh untuk kita mau melakukan ketaatannya, saudaraku. Selagi itu waktunya masih bisa. Bukan kita tergerus untuk kita membesar-besarkan situasi ini seolah-olah kita sepertinya belum tahu, saudaraku, baru tahu sekarang seperti itu. Tentu tidak seperti itu, saudaraku. Itu bukan spirit yang tentunya tidak sesuai dengan firman. Inilah waktunya kita saling bergandeng tangan, kita saling menguatkan satu sama lain untuk kita datang kepada Bapa Yahweh lebih sungguh lagi. Kita tidak menjadi kelompok yang percaya kepada Bapa Yahweh namun tidak sungguh-sungguh. Kita ditegur lewat firman di Wahyu 3 ayat 16, kelompok tentang suam-suam yang tidak panas dan juga tidak dingin. Dan akhirnya Bapa Yahweh memuntahkan ini, saudaraku. Kita di posisi di zaman ini, tentu kita tidak mau masuk dalam kelompok ini, saudaraku. Untuk itu mari, saudaraku, jangan kita besar-besarkan situasi yang memang kita sudah tahu. Dafar firman Bapa Yahweh sudah mendafarkan lewat kitab suci yang kita baca, yang kita renungkan. Justru lewat ini semua kita bangkit untuk kita saling bergandengan tangan untuk memberikan, menguatkan satu sama lain bahwa keselamatan itu hanya datang kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, dan kita melangkah untuk melakukan perintah dan ketetapannya. Hal-hal yang dibukakan, penyembahan-penyembahan yang harus kita angkat
setiap hari dalam penyembahan pribadi kita. Inilah waktu-waktunya saudaraku, karena tidak ada perlu yang kita takutkan. Karena walaupun kita mengkhawatirkan apakah dengan kekhawatiran itu hidup kita akan diperpanjang kalau memang sudah waktunya, tentu tidak saudaraku. Mari saudaraku kita bergandeng tangan untuk kita saling menguatkan satu sama lain. Bukan kita membesar-besarkan sesuatu yang sudah kita tahu, justru itu tidak baik saudaraku. Dan kita saling menguatkan satu sama lain, dan kita berjuang mau melakukan firman. Itu bagian kita saat ini saudaraku, di dalam menjalani kehidupan yang diizinkan saat ini. Karena di dalam Yosua 21 ayat 45 berkata demikian saudaraku. Dari segala perkara yang baik yang telah Yahweh firmankan kepada keluarga Israel, tidak ada perkara yang gagal, semuanya telah genap. Jadi semuanya akan tergenapi, tidak ada yang gagal saudaraku. Namun tinggal kita, bagian kita. Apakah kita menjadi bagian yang masih suam-suam sehingga ditinggalkan dalam perjalanan bangsa Israel ini, tidak masuk dalam penghitungan bilangan yang kedua. Hanya 2 orang yang masuk, yaitu Kaleb dan Yosua saudaraku. Tentu kita rindu untuk menjadi bagian seperti karakter-karakter Kaleb dan Yosua ini saudaraku, yang tidak gentar menghadapi situasi yang ada dan percayanya penuh saudaraku kepada Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan firman Bapa Yahweh. Janji firman, hidup kita diberkati dan kita tidak dipermalukan. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.